Assalamualaikum. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita di part keempat dari video materi kita, masih membahas satu topik di dalam akuntansi biaya, yaitu cost behavior analysis. Nah, untuk video materi part yang keempat ini kita akan melakukan pembahasan atas beberapa soal. Ada 3 soal yang kita bahas, yang mana soalnya ini terkait dengan topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang cost behavior analysis. Oke, kita bahas bersama satu persatu soal yang saya ambilkan dari bukunya Pak Charter edisi 14. Yang pertama exercise 3-1. Ini menggunakan high and low points method. Mendelssohn Incorporated wants to segregate the fixed and variable portion of maintenance cost. Oh, berarti kita tahu di sini si Mendelssohn Incorporated ini mau memisahkan antara komponen fixed dan variable cost. Berarti jelas ini pasti biayanya yang akan dibahas di sini adalah pasti semi variable cost. Of maintenance cost. Oh, ini berarti maintenance cost-nya adalah merupakan variable dependent, yaitu berupa kalau kita gambarkan dalam sumbu kartesius itu adalah sumbu Y, yaitu maintenance cost variable dependent, believed to be a semi variable cost. Tadi sudah kita bicarakan as measured against machine hours. Oh, berarti diukur based on machine hours. Kalau begitu machine hours-nya ini merupakan cost driver atau variable independent, atau kalau kita gambar ke dalam sumbu kartesius merupakan sumbu X. The following information has been provided for the most recent 6 months. Oh, datanya berarti mencakup 6 periode, 6 bulan, yaitu dari bulan Maret, April, Mei sampai dengan Agustus. Ada 6 titik berarti ya. Nah, kemudian di sini ada machine hours, ya, machine hours. Kemudian di sini maintenance cost yang merupakan biayanya. Requirement-nya adalah using the high and low points method. Oke, kita akan menggunakan HLP method. Compute the variable cost rate and the fixed cost for maintenance cost. Oke, intinya adalah kita disuruh menentukan berapakah komponen fix dan berapakah komponen variabel atas maintenance cost yang totalnya segini. Mulai dari 1275, 1200 sampai dengan 1250. Using high and low point method. Oke, kita kerjakan using high and low point method. Langkah yang pertama kita akan harus tentukan terlebih dahulu determine independent and dependent variable. Ini langkah yang pertama. Oke, yang pertama berarti independent variable. Independent variable atau variabel yang mempengaruhi tentu saja adalah merupakan cost driver-nya. Ya, cost driver-nya. Kalau kita gambarkan ke dalam sumbu kartesius, maka independent variable itu akan berada di sumbu X. Maka yang manakah independent variable-nya? Independent variable-nya adalah cost driver. Machine hours mempengaruhi maintenance cost ataukah maintenance cost yang mempengaruhi machine hours? Jawabannya adalah yang ini, pasti machine hours akan mempengaruhi besar kecilnya maintenance cost. Sehingga machine hours ini merupakan cost driver. Sehingga machine hours ini merupakan variabel independent, yaitu variabel yang mempengaruhi. Berarti independent variabelnya adalah machine hours atau saya singkat MH, machine hours. Kemudian dependent variable yang kalau kita gambarkan ke sumbu kartesius adalah sumbu Y. Maka dependent variable atau variabel yang dipengaruhi tentu saja yang ini, yaitu maintenance cost. Maintenance cost. Ya, maintenance cost. Oke, itu yang pertama. Langkah pertama kita sudah menentukan variabel independent atau X dan variabel dependent atau Y. Jangan sampai terbalik. Loh Pak, kalau terbalik bagaimana Pak? Kalau sampai terbalik antara variabel independen dan dependentnya, maka itu nanti pasti akan salah hasilnya. Kalau pattern atau pola yang dihasilkan itu keliru, maka jelas nanti prediksi atau estimasi biayanya juga ngawur atau ngaco, nggak akan sukses, nggak akan benar, nggak akan akurat. Paham ya? Ini penting, jangan sampai terbalik. Tentukan variabel dependen dan variabel independennya.
Yang kedua, setelah kita tahu variabel dependent dan variabel independennya, karena kita akan menggunakan HLP method, maka kita ambil 2 titik. Put into 2 points. Pointsnya yang mana? Pointsnya tentu saja points yang the highest and the lowest. Maka saya tulis di sini the highest point dan the lowest point nanti. The highest point. Nah, the highest and the lowest sudah kita bahas tadi, itu merefer atau mengacu kepada cost driver atau kepada sumbu X, bukan ke sumbu Y. Ya, perhatikan ya, bahwa highest and lowest itu mengacu kepada cost driver, yaitu sumbu X. Dengan kata lain, kita lihat di machine hours-nya. Jangan kita lihat maintenance cost, abaikan saja. Sehingga highest point di antara ini, kita lihat di sini machine hours-nya 2550 sampai 2450, itu berarti yang tertinggi adalah yang ini 2600. Oke, the highest point-nya adalah 2600. Kemudian kebalikannya, the lowest point-nya adalah, kita cari lagi di machine hours, the lowest point-nya adalah 531.634. Yang ini 2100. Ini adalah the lowest point, 2100. Oke, kita sudah ketemukan itu. Maka step langkah yang ketiga, kita cari selisih atau delta. Delta apa? Tentu saja adalah delta poinnya itu. Oke ya. Maka saya tulis di sini highest ya. Di sini highest. Kemudian nanti di sini ada lowest. Kemudian di sini saya kasih kolom untuk variabel independent atau X, dan kemudian di sini untuk variabel dependent atau Y. Oke, the highest cost driver-nya adalah 2600. Ya, MH-nya 2600. Ketika X-nya 2600, berapakah Y-nya, kan gitu. Ketika machine hours-nya 2600, berapakah maintenance cost-nya? Ya, kita lihat lagi. Di sini ketika machine hours 2600, maintenance cost-nya adalah 1300. Berarti kita tulis di sini 1300. Kemudian the lowest-nya adalah 2100. Ketika machine hours-nya 2100, berapakah maintenance cost-nya? Oh, ternyata 1100. Maka kemudian kita bisa cari delta. Deltanya adalah, delta itu kalau kita tulis lambangnya yang segitiga ya, yang segitiga yang ini. Oke, itu adalah delta. Oke, deltanya maka sama dengan selisihnya, yaitu yang ini 2600 dikurangi 2100 sama dengan 500. Yang ini juga selisihnya, Y-nya. Oke, 200. Oke, sudah ketemu deltanya, kita sudah temu ya. Kemudian yang keempat, ketika sudah kita menemukan delta, tadi di video materi sebelumnya sudah kita bahas bahwa sebenarnya kalau kita mau mencari pattern atau pola atau rumus persamaan garis lurusnya Y sama dengan MX plus C, yang kita cari sebenarnya, yang harus kita temukan sebenarnya hanya ada 2 hal saja, yaitu yang pertama adalah gradient atau slope, kemudian yang kedua adalah konstanta atau intercept. Oke, kalau begitu kita cari gradient atau slope-nya. Gradient atau slope itu lambangnya adalah M. Ya, M itu sama dengan delta Y per delta X. Atau ini saya copy. Ya, jadi delta Y per delta X atau sama dengan dy per dx, delta y per delta x, berarti kan ini 200 per 500 kan gitu. Sehingga dengan kata lain, gradient atau slope-nya adalah sama dengan 200 dibagi 500, berarti 400 per
1000 atau sama dengan 0,4 kan gitu. Ini gradiennya. Gradiennya 0,4. Setelah gradien ketemu, maka langkah berikutnya kita bisa menentukan konstanta atau interceptnya. Ya, konstanta atau interceptnya. Caranya gimana? Gunakan metode substitusi. Kita substitusikan kemana? Terserah. Mau substitusi ke lowest boleh, ke highest juga boleh. Misalkan saya pakai yang ke highest substitusinya. Oke. Nah, berarti kita substitusikan ke the highest. The highest total biayanya adalah 1.300. Kan rumusnya adalah Y sama dengan M X nah, M X plus C kan gini. Oke, C. Y sama dengan MX plus C. Maka di titik tertinggi Y-nya adalah 1.300. 1.300 itu sama dengan M kali X. M-nya sudah ketemu 0,4. Berarti ini 0,4 kita kalikan dengan X-nya berapa ketika Y-nya 1.300? X-nya adalah 2.600. Oke, ditambah C. Ya, ditambah C. Maka dengan melakukan perhitungan kita akan temukan C-nya adalah sama dengan 0,4 kali 2.600. 0,4 kali 2.600 sama dengan 1040. Kemudian 1.300 dikurangi 1040 sama dengan 260, sehingga C sama dengan 260. Nah, ketika M dan C, gradien dan interceptnya sudah ketemu, maka sekarang langkah yang terakhir kita bisa drafting persamaan garis lurusnya. Ya, persamaan garis lurusnya itu adalah, ini kan tadi patternnya kan begini. Oke, Y sama dengan MX plus C. Ya, Y sama dengan MX plus C, berarti persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan M-nya 0,4 dikalikan X ditambah C. Nah, sudah ketemu. Ini adalah hasil akhir persamaan garis lurusnya. Oke. Nah, ketika sudah kita bisa ngedrafting persamaan garis lurusnya, di sini ya ditambah C ya, ditambah C. C-nya tadi adalah, udah ketemu C-nya 260. Oke, 260. Oke, saya sampai sini. Oke, jadi ini kalau kita sudah ketemu nih ya persamaan garis lurusnya, itu menunjukkan kita sudah punya atau kita sudah tahu pola biaya tersebut. Artinya kita sudah bisa ngitung, memprediksi atau mengestimasi biayanya based on this pattern, based on pola ini. Y sama dengan 0,4 X ditambah 260. Jadi tadi kalau ditanya requirement-nya kan ditanya compute the variable cost rate. Variable cost rate-nya yang mana? Variable cost rate itu kan sama dengan VCU sama dengan rate atau tarif, yaitu yang ini 0,4 dolar. Tarifnya adalah 0,4 dolar per mH. Ya, 0,4 dolar per mH. Ini variable cost rate. Kemudian requirement yang kedua tadi adalah fixed cost for maintenance cost. Fixed cost portion-nya yang mana? Ya tentu saja adalah yang konstantanya, yaitu 260. Nah, ini adalah unsur fix di dalam maintenance cost ini. Ini adalah unsur fixnya adalah 260 dolar. Oke. Jadi ini based on high and low point method. Ya, sekali lagi based on high and low point method. Nah, berikutnya sekarang kita lihat soal yang lainnya lagi. Exercise 3 strip 2, yaitu dengan menggunakan statistical scatter graph.
Fanwood Company's production management is interested in determining the fixed and variable component of supply cost. Tentu saja kalau begitu supply cost-nya ini merupakan semi variable cost yang harus kita ketahui berapakah porsi fixed-nya dan berapa porsi variable cost-nya. A semi variable cost as measured against direct labor hours. Oh, kalau begitu kita tahu direct labor hours ini merupakan cost driver atau independent variable. Data for the first 10 months of the current year are as follows. Dari bulan Januari sampai dengan Oktober, ini labor hours-nya. Labor hours-nya ini berarti menunjukkan cost driver-nya atau independent variable. Kemudian supply cost-nya ini menunjukkan total cost-nya yang merupakan dependent variable. Required graph the data provided and determine the fixed and variable components of supply cost. Karena ini menggunakan scatter graph method, maka kemudian kita harus menggambarkan semua titik ini ke dalam sumbu Cartesius. Sumbu X-nya tentu saja adalah cost driver-nya yaitu labor hours. Sumbu Y-nya tentu saja adalah supply cost-nya yang merupakan total cost. Oke, berarti ini DLH-nya merupakan sumbu X dan sumbu Y-nya ini merupakan supply cost, sumbu Y-nya. Oke, untuk menyingkat cerita, maka ini sudah digambarkan ya, sudah digambarkan seperti ini. Titiknya ada 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 titik. Nah, dari 10 titik ini kita gambarkan, misalkan kita ambil titik yang mana nih ya? Titik yang 500. X-nya 500, maka Y-nya 750. Mana X-nya 500 berarti kira-kira yang di tengah di sini ya, 500. Maka Y-nya 750, berarti yang ini, Y-nya 750. Oke, kemudian ambil contoh satu lagi, September. Labor hour-nya 600, maka Y-nya 775. 600, berarti kita tarik ke sini. Nah, 775 berarti, oh yang ini betul ya, 600 yang ini berapa? 600, 775. Oh ya betul. 600 ini kita tarik ke atas, 675. Nah, 600 yang ini ya, sorry. 600 ke sini 775 berarti Y yang di sini. Oh ya betul ya, 775. 600,775. Oke, nah kita sudah mengetahui titik-titik ini. Awalnya kita plotting dulu semuanya 10 titik ini. Kemudian setelah kita mengetahui titik-titik ini, maka kita akan tarik garis. Misalkan kita tarik garis dari sini. Nah, tarik garis ke sini. Seret, sampai ke sini. Yang mewakili ke 10 titik. Garis ini harus mewakili ke 10 titik. Kalau garisnya misalkan digambarkan begini, dari sini ke sini, seret gitu ya. Dari sini ke sini, itu jelas tidak bisa. Nggak mewakili namanya. Atau garisnya dari sini ke sini, nah itu juga tidak mewakili. Yang paling mewakili adalah garis dari sini ke sini. Setelah itu, kalau garisnya kita mulai dari titik ini, kan kita cuma punya 10 data kan, berarti awalnya dari sini. Awalnya garisnya dari sini, berarti sampai ke sini kira-kira. Nah, kita kan tidak tahu intercept-nya. Nah, ini kan garis lurus nih, dari sini sampai ke sini. Maka, untuk mengetahui intercept atau perpotongan ke sumbu Y-nya, maka yang garis ini kita tarik ke sini. Mundur, kita tarik ke sini. Nah, ketemu di sini. Nah, ini adalah intercept-nya. Ya, intercept-nya. Intercept-nya perpotongan ke sumbu Y-nya adalah kira-kira ini di tengah-tengah, di sini adalah 350. Oke. Berarti saya tulis di sini ya. Berarti intercept atau nanti adalah konstanta. Konstantanya adalah sama dengan 350. Kita tahu konstanta 350 itu merupakan fixed cost. Sehingga kita tahu fixed cost-nya adalah 350. Itu adalah fixed cost-nya. Paham ya sampai di situ ya? Nah, kemudian kita juga tahu bahwasanya untuk semi variable cost, maka total semi variable cost itu adalah TC sama dengan total variable cost ditambah total fixed cost. Maka TC sama dengan TVC, total variable cost ditambah TFC-nya sudah ketemu ini 350. Kan gitu. TC sama dengan TVC ditambah 350. Nah, untuk yang seperti ini,
maka kan kita bisa lihat, ini sudah saya drafting lagi di sini. Dari oh ini salah, ini belum saya tuliskan di situ, itu supplies. Oke, saya pindah dulu ya. Itu supplies cost. Ini supplies cost. Ini di sini nih yang apa nih? Ini adalah labor hours. Oke, labor hours, dan kemudian ini adalah supplies cost. Oke. Kemudian saya pindah dulu ke situ. 450, 475, 450, 475, kemudian 500, 550, 500, 550, kemudian 725, 750, 725, 750, kemudian 675, 525, 675, 525, kemudian 600, 625, 600, 625. Nah ini saya hapus, ini tidak ada, cuma sampai Oktober. Kemudian supplies cost-nya adalah 600, 700, 750, 600, 700, 750, kemudian 650, 98, 650, kemudian 98, kemudian 825, 725, 825, 725, kemudian 775, 850, 775, 850. Oke. Nah, jadi balik lagi ke sini ya. Total cost sama dengan total variable cost ditambah 350 berarti. Nah, ini kan kita perlu cari tahu nih, berapa total cost dan berapa total variable cost. Nah, yang sudah tersedia datanya tentu saja yang di sini. Ini total cost-nya. Ya, perhatikan di sini, ini kan total cost-nya nih. Total supplies cost-nya kan di sini. Ada 10 titik. Nah, 10 titik ini karena kita menggunakan scatter graph method, maka kan harus dipakai semua. Nah, pertanyaannya bagaimanakah kemudian memakai semua data ini, tapi angka yang kita masukkan di sini cuma satu. Pertanyaan itu dijawab dengan simple, dengan mudah. Jawabannya ya tinggal dipakein rata-ratanya aja. Kalau pakai rata-rata berarti semua datanya kan kita pakai, tapi angka yang kita gunakan dalam perhitungan cuma satu. Itu namanya rata-rata. Kan gitu. Maka kita cari rata-ratanya, rata-rata supplies cost. Saya tulis di sini average gitu ya. Rata-rata supplies cost-nya adalah average dari sini sampai ke sini. Kok nggak bisa? Ini sama dengan average. 758 rata-ratanya. 758. Oh, ternyata 757,5. Nah, ini rata-rata supplies cost-nya adalah 757,5. Nah, ternyata ini kalau kita tulis lagi kan berarti di sini average total cost sama dengan total variable cost ditambah 350, kan gitu. Nah, average total cost-nya sudah kita ketemukan, yaitu 757,5. Sehingga 757,50 adalah sama dengan TVC ditambah 350. Maka sekarang TVC-nya bisa kita cari. Maka TVC-nya, total variable cost-nya, adalah 407,5. 407,50.
Perhatikan, di sini tadi supply cost-nya ini adalah merupakan nilai rata-rata yang 757,50. Maka TVC yang 407,50 ini juga pasti merupakan average total variable cost. Ya, average total variable cost. Oke, paham sampai di sini? Oke, unsur fixnya sudah ketemu, yaitu 350. Unsur variable cost-nya sudah ketemu, yaitu totalnya 407,5. Tapi ini kan TVC, kalau kita tulis rumusnya seperti yang sudah kita bahas di video materi sebelumnya, itu adalah sama dengan MX. Gini ya. TVC itu adalah sama dengan MX. Ya, MX begini. Maka 407,5 yang kita butuhkan kan bukan yang kita butuhkan adalah bukan angka 407,5 yang gelondongan begini, bukan. Yang kita butuhkan karena kita mau mengedrap persamaan garis, yang kita butuhkan adalah konstanta atau intercept dan gradien atau slope. Nah, konstanta atau interceptnya sudah kita temukan, yaitu 350. Kemudian gradien atau slope-nya otomatis kan yang M ini. Nah, bagaimana kita mencari M kan gitu. Nah, 407,5 itu adalah sama dengan MX. Ya, M dikalikan CD. Kan gitu. Nah, CD-nya ini kan nggak perlu kita cari kan gitu. CD-nya kan otomatis pasti X. Karena kita mau mencari persamaan garis lurusnya kan. Berarti yang kita butuhkan hanyalah yang M ini loh. Ya, yang kita butuhkan di sini adalah yang M ini. Ingat bahwa M tadi ya, M tadi ya, M atau gradien atau slope itu tadi itu adalah sama dengan VCU, sama dengan rate atau tarif. Kan gitu. Nah, kita tahu bahwa yang namanya rate atau tarif itu adalah sama dengan DY per DX. DY per DY per DX. Kan gini ya. Rate-nya itu adalah sama dengan DY per DX. Delta Y per delta X. Nah, kita sekarang mau mencari tahu DY per DX. DY per DX itu kan sama juga tadi kalau kita tulis lain lagi ya. Itu kan sama dengan TVC. Oke, TVC total variable cost dibagi dengan cost driver. Kan rate-nya kan gitu. Ya. Berarti M atau gradien atau VCU, langsung saja saya tulis begitu. Berarti VCU-nya adalah sama dengan total variable cost in average, ya, in average dibagi dengan total cost driver, juga harus in average. Ya, juga harus in average. Kenapa cost drivernya harus in average? Karena total variable cost-nya juga average nih. Ini total variable cost-nya kan average nih. Oke. Berarti VCU-nya adalah sama dengan TVC AVG-nya adalah yang ini tadi 407,5 dibagi dengan average cost driver. Oke, average cost driver kan berarti yang ini kita cari. Average-nya adalah 587,5. Jadi VCU-nya adalah 407,5 dibagi dengan 587,5. Oke. Maka VCU-nya sama dengan 407,5 dibagi
dibagi dengan ini. Hasilnya adalah nah ini VCU-nya sudah ketemu. Oke. Kemudian tadi fixed cost-nya ini juga sudah ketemu yang ini. Maka kemudian yang terakhir kita bisa ngedraft persamaan garis lurusnya adalah sama dengan Y sama dengan MX plus C. M-nya adalah yang ini 0,6936 X ditambah C. C-nya adalah konstantanya, fixed cost-nya 350 ditambah 350. Oke, ini adalah persamaan garisnya. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, paham sampai di sini ya. Jadi using scatter graph method kita dapat menemukan persamaan garis lurusnya adalah yang ini tadi nih. Yang ini persamaan garis lurusnya ini. Ini ternyata persamaan garis lurusnya, pola atau patternnya adalah Y sama dengan 0,6936 X ditambah 350. Oke, itu soal yang kedua. Nah, berikutnya yang terakhir, soal yang ketiga. Bagaimana dengan kalau kita menggunakan least square method? Oke, kita menggunakan least square method. Oke, kita baca dulu soalnya. The following data were collected for the most recent 12-month period by the cost accountant in one of Richardson Companies manufacturing plants. Jadi perusahaannya namanya Richardson Companies. Dia punya data berapa bulan ini? 12 months, berarti 12 bulan, 1 tahun pas dari Januari sampai dengan Desember. Datanya ada data mengenai biaya listrik, electricity cost, dan dikorelasikan dengan mesin hours, jam mesin. Datanya seperti ini. Using the method of least squares, compute the fixed cost and the variable cost rate for electricity cost. Round estimates to the nearest cents. Oke, kemudian datanya ini sudah saya tulis lagi di sini. Ya, saya tulis lagi seperti ini. Oke, untuk memudahkan saja. Nah, kita akan menggunakan least square method. Oke, saya tulis di sini using least square method. Kalau menggunakan least square method, maka kita harus mencari coefficient correlation, R-nya berapa, kemudian standard deviation R kuadratnya berapa, dan seterusnya. Tapi kita tidak akan menghitung itu secara manually. Caranya cukup simpel, kita gunakan fungsi yang ada di Microsoft Excel saja. Oke ya. Jadi yang pertama kita cari intercept-nya dulu. Ya, intercept-nya. Ya, intercept-nya berarti kita tulis fungsi intercept. Kemudian yang dimasukkan pertama kali adalah yang non-wise, berarti variable dependent. Variable dependent-nya otomatis yang ini. Ini variabel dependent-nya. Kemudian yang kedua adalah variabel independent-nya, machine hours yang ini. Oke. Kemudian pencet enter. Ternyata 346. Nah, 345,85. Oke, dua angka di belakang koma ya. 345,85. Ini intercept-nya. Kan kita butuh dua hal saja ya untuk ngedraft persamaan garis lurusnya, yaitu intercept dan gradient atau slope. Maka yang kedua kita cari slope-nya. Oke, slope-nya adalah Y-nya dulu, dependent variable, berarti yang ini. Kemudian berikutnya adalah X-nya, variable independent yang ini. Oke. Slope-nya ketemu 0,4439. Kita bulatkan dua angka di belakang koma saja. Oke, 0,44. Nah, berarti ini tadi adalah konstanta atau C
Dan yang ini tadi adalah gradien atau M. Oke ya. Nah, ketika kita sudah menemukan konstanta dan gradien atau slope dan interceptnya, maka kita bisa ngedrap persamaan garisnya. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX plus C. M-nya berarti 0,44X ditambah C. C-nya 345,85. Selesai. Oke, simple ya. Ini dengan menggunakan least square method. Oke. Ini dengan menggunakan least square method. Jadi di antara ketiga metode ini, HLP method, yang ini, kemudian scatter graph method, yang ini, kira-kira yang manakah yang paling akurat? Yang paling akurat tentu saja adalah yang dengan menggunakan least square method. Ya, tapi kalau kita ngitung manual, ini paling kompleks, paling rumit, paling lama pengerjaannya. Yang paling simple, yang paling mudah, paling cepat pengerjaannya adalah HLP method. Tapi dengan menggunakan HLP method, ini tingkat akurasinya yang paling jelek. Scatter graph dan least square itu sudah mengemploy atau menggunakan semua data, semua titik yang ada di data itu. Jadi lebih akurat. Namun yang paling akurat tentu saja adalah least square method, karena bisa digunakan untuk multiple regression analysis ketika independent variabelnya lebih dari satu. Oke, kira-kira gitu pembahasan kita terkait dengan soal mengenai cost behavior analysis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.